kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan wartawan Dewan Juri Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-13 tahun 2023. Sesaat lagi kita akan memulai acara peluncuran dari FFWI yang rencananya akan diadakan pada bulan Oktober 2023. Untuk membuka acara kita ini, marilah kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan, tanpa musik, kita mulai. Indonesia, 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Yang pertama-tama saya ingin Pak Sony untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai kegiatan FFWI dan untuk menyemangati peluncuran FFWI pada tahun ini. Untuk tempat dan waktu, saya persilakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas diundangnya untuk hadir dalam rangka peluncuran Festival Film Wartawan yang ke-13 di tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sebagai Ketua Pusat Perfilman Hadi Usman Ismail menyambut baik penyelenggaraan Festival Film yang ke-13 di 2023 ini. Ini adalah merupakan sinergi di dalam rangka untuk membentuk ekosistem perfilman. Berkaitan dengan penyelenggaraan ini, kami dari Pusat Perfilman Hadi Usman Ismail mendukung sepenuhnya sebagaimana di tahun-tahun lalu. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang sangat baik bagi tumbuh dan berkembangnya untuk mengukur perfilman nasional pada saat ini. Di mana memang kalau kita melihat bahwa perfilman nasional ini secara publikasi dan sebagainya seakan memang menggembirakan, tumbuh dengan luar biasa, tapi terus terang bagi saya secara pribadi ya, secara subjektif memang masih belum menggembirakan, masih memprihatinkan karena masih banyak sejumlah film Indonesia yang masih mengendap belum bisa untuk ditayangkan di gedung-gedung bioskop tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan, gairahnya pertumbuhan film Indonesia tetapi masih tersendat, masih ada sekat untuk bisa ditayangkan atau untuk dieksibisikan di gedung-gedung ini. Dengan kegiatan ini mudah-mudahan ini akan bisa
membuka sekat itu dan akan menyadarkan pada semua pihak agar film Indonesia tersebut tidak terlalu lama harus menunggu bisa untuk ditonton oleh penonton Indonesia itu sendiri. Saya pikir berkaitan dengan festival film wartawan Indonesia yang ke-13 ini, saya mengucapkan selamat dan diselenggarakan kembali di tahun 2023 ini, semoga lancar dan sukses. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya saya mohon Ketua Panitia FFWI ke-13 tahun ini, Pak Wina Armada Supardi. Silakan Pak, waktu dan tempat disiapkan. Yang kami hormati Pak Edi, mewakili dari PMM, Pak Sony, mewakili dari PPH UI, dan teman-teman semua, baik panitia maupun juri, dan tentu juga seluruh staf dari PMM, ada Bu Ruri, Bu Roro, ya, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita acara di sini? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita mendengarkan instruksi Presiden supaya acara-acara buka puasa supaya sederhana saja, jangan terlalu mewah-mewah. Dan karena mitra utama kita adalah dari Kemendikbud PMM, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, tentu kalau kita berada di acara di hotel yang mewah ini tidak sesuai dan nanti bisa jadi bahan perguncingan. Kami memilih ini. Yang kedua, kita menerapkan kepada teknologi modern, ya. Kita dengan teknologi modern, acara seperti ini lebih banyak jangkauannya, lebih banyak diketahui kalau kita siarkan melalui media sosial. Jadi dibanding harus mengundang ratusan orang, kita lebih memakai teknologi yang modern. Yang ketiga adalah memang inilah cara kami, cara wartawan dengan segala kelebihan dan kekurangannya melakukan launching semacam ini. Pak Edi, Pak Sony, dan teman-teman, Festival Film Wartawan Indonesia yang ke-13 ini, seperti juga yang tahun-tahun lalu, kita selalu melakukan penyempurnaan, melakukan inovasi, ya. Misalnya ketika kita awal di festival film itu belum ada yang setiap genre dinilai. Oleh karena itu, misalnya Warkop, sampai kapanpun dia kalau nggak ada festival yang genre khusus komedi tidak akan menang. Ya, tapi dengan adanya apple to apple, komedi lawan komedi, kemungkinan dia bisa menang. Ya, begitu juga genre action atau laga, ya, dan tentu saja juga drama, ya, horor, ya, yang sekarang sedang marak diadu gitu. Nah, dengan demikian mereka akan bisa memperoleh piala, ya. Kami sekarang setidak-tidaknya menyediakan 40 piala, ya. 40 itu terdiri dari setiap film, setiap genre ada 9 kali 4, ya. Kemudian ada piala khusus, ya. Piala khusus ada 2 untuk lifetime achievement dan 1 lagi untuk the best of the best. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik dari setiap genre yang menang kemudian kita usulkan tahun lalu sudah kita mulai. Ya, ini tentu sesuatu yang baru. Dan kita juga sekarang melakukan lagi sesuatu yang baru, ya, yaitu kita karena ada sekitar 40 piala yang harus diberikan, maka kalau diberikan awarding penyerahan pialanya 1 kali itu bisa 4 jam lebih. Betapapun kita sudah berusaha untuk seefektif mungkin, ya, waktunya seefisien mungkin, tapi kelihatannya bisa 5-6 jam, tentu ini boring. Oleh karena itu kami mengambil keputusan kita akan membagi 2 awardingnya, di sore hari dan di malam hari, dengan hadirin dengan penonton yang berbeda. Dengan demikian masyarakat lebih banyak bisa berpartisipatif, kami bisa lebih undang masyarakat, bisa pelajar, bisa mahasiswa dan sebagainya, bisa menikmati festival film ini, ya. Yang kemudian adalah yang menarik juga, mulai tahun ini kami akan
Selain memberikan piala, juga memberikan apresiasi, insentif dalam bentuk uang. Ya, walaupun uangnya masih dari PMM ya, Kemendikbud, dan uangnya belum banyak, tapi ini merupakan satu rintisan dari kami ya. Ke depan kita akan terus memperbesar ini gitu ya. Ini juga saya pikir sesuatu perangsang ya, satu insentif buat para pekerja film untuk hadir di sini. Setidak-tidaknya kalau dia naik taksi adalah untuk ongkos taksinya ya Pak Sony ya, daripada. Nah, ke depan kita juga ingin pialanya emas, uangnya tambah banyak dan seterusnya ya kita. Begitu juga dalam sistem penjurian ya. Sistem penjurian kami masih terus mencari yang paling bagus ya. Kemarin kita sudah untuk juri awal dengan juri akhir begitu banyak juga. Mungkin untuk saat ini juri awal tetap mewakili di daerah-daerah Indonesia, mewakili wartawan-wartawan, tetapi hasil kerja dari juri awal ini mungkin akan ditentukan oleh juri akhir yang jumlahnya terbatas antara 5 sampai 7 orang. Dan juri akhir ini adalah wartawan-wartawan senior. Nah, kemudian yang juga kita ingin usahakan festival ini jangan jadi elitis. Kita ingin lebih dekat kepada rakyat, maka festival ini yang kita merencanakan diselenggarakan seharian penuh. Kalau perlu ada basar, ada seminar, ada apa. Nah, kebetulan gedungnya di sini Pak Sony memfasilitasi ya. Nanti dari depan kita bikin gapura dan sebagainya dan kita undang rakyat untuk datang ke sini sehingga tidak eksklusif. Kemudian kita juga kalau kita lihat temanya di sini, film kuat kebudayaan unggul, kita sudah mulai merapatkan film ke dalam kebudayaan, yang memang film ini adalah bagian dari kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari bagian kebudayaan ya. Ada strategi kebudayaan ya, di undang-undangnya juga ada ya. Kami yakin karena kalau film kita kuat, perfilman kita kuat, itu artinya menunjukkan kebudayaan kita kebudayaan unggul. Itu di seluruh dunia ya, dari Amerika, Korea, dulu Jepang, bahkan Rusia ketika komunis pun kebudayaannya kuat ya. Di Amerika itu film itu walaupun dia liberal, walaupun dia sangat bebas, tetapi ternyata sangat dalam tanda kutip diprotek oleh pemerintah secara tidak langsung. Kita ingat dulu film kita ditukar dengan gandum dan sebagainya, artinya film nggak bisa dilepaskan dari kebudayaan, dari kebanggaan kebudayaan nasional. Ini makanya kita memilih tema yang seperti ini. Ya, dan kemudian yang kita juga pembaruan, kita masih mencoba kepanitiaan. Kepanitiaan kita ini adalah semuanya wartawan, tetapi selalu berganti, sebagian besar berganti. Pada tahun ini mayoritas di panitia itu ada perempuan, ya perempuan dari 6, 3 perempuan, ya. Dan kami supaya lebih mempunyai otoritas di panitia ini, kalau tadinya ketua bidang kita ganti namanya menjadi direktur. Jadi keren ya Pak Edi ya, direktur gitu ya. Ada direktur penjurian, ada direktur pengembangan. Jadi nanti kalau ketemu orang luar negeri, direktur, wah gitu kan lebih fungsinya sama aja dengan ketua bidang ya. Nah, jadi karena wartawan kita berganti-gantian, karena ini saya pikir panitia bisa berganti, semua bisa berganti long term, tapi festival ini akan berjalan terus nanti sesuai dengan generasinya masing-masing gitu ya. Nah, pesertanya masih tetap ya. Pesertanya adalah film-film yang sudah ditayangkan di bioskop maupun di OTT ya. Dan tidak perlu mendaftar ya, karena kalau udah ditayangkan itu udah menjadi milik publik, penilaiannya berada di publik. Ini masih kita pegang yang ini, namun kami merencanakan kayak Pak Slamet Raharjo supaya lebih ada buku panduannya, pedomannya lebih rinci. Ya, memang kita kemarin juga sempat di dalam diskusi dengan ini masih berdebat. Nah, kalau udah ada pedomannya mungkin lebih jelas. Nah, itu barangkali perkembangan. Di sini ada juri-juri yang datang ya.
ada panitia, saya mungkin ingin memperkenalkan panitia dulu ya, Pak Edi ya, walaupun udah perkenal. Nah, dari Bung Benke, maju dulu Bu. Dia direktur bidang apa Bung Benke? Hubungan internasional dan antar planet. Ya. Pengembangan. Ini. Kemudian ini ada Baby, direktur bidang penjurian ya. Ini ada Puput Mas ini, direktur bidang tata laksana ya, tata laksana dan sekretariat. Ini ada Nini Suni, direktur publikasi dan komunikasi publik ya. Nah, saya misalnya kalau karena ini wartawan Pak Edi, kita mengharapkan publikasinya selalu lebih unggul, misalnya bahkan dengan FFI, karena kita ini wartawan. Hari ini kita bikin rilis mengenai acara ini, tercatat sudah sekitar 70 media yang memuat di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian ada di sini kita juga, satu direktur tidak hadir, Sandi lagi ngurus untuk Hari Film Nasional, dia untuk syuting. Di kami juga setiap direktur ada satu deputy, ada keren-keren di istilahnya ya. Jadi inilah kami. Di samping itu kami juga Pak Edi, karena sadar bahwa ini adalah era teknologi, era digital, kami salah satu dari staf itu ada yang khusus untuk videografer dan fotografer. Jadi melekat dia, setiap kegiatan ikutin gitu loh. Dan kita ingin kalau tahun-tahun kemarin itu kan mereka menyumbang atau dari panitia dikasih terima kasih aja lah dari kita patungan gitu. Tahun ini kita bayar mereka secara khusus Pak. Jadi lebih profesional mereka, jadi kita bisa menuntut mereka lebih baik, lebih profesional ya untuk semua acara. Nah itu Pak, kami pada hari ini acara kita nanti ada tumpeng, buka bersama secara sederhana. Dan Pak Edi nanti kami mohon dengan sangat Pak Edi setelah nanti memberikan sambutan, membuka atau meresmikan peluncuran launching dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wina. Untuk gongnya ini adalah Pak Edi Suwardi, Ketua Tim Pokja Alif dari Direktorat Perfilman Musik dan Media Kemendikbudristek. Silakan waktu dan tempat Pak. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pusat Perfilman Indonesia, Pak Sony Budi Sasono. Yang saya hormati Ketua FEWI tahun 2023, Pak Wina Armada. Yang saya hormati ini semua direktur, direktur bidang dan deputi, selaku penyelenggara Festival Film Wartawan Indonesia. Jadi tentunya pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, Mahendra, Direktur Perfilman Musik dan Media, tidak bisa hadir. Sebenarnya tadi siang sempat kami sampaikan gitu loh. Aduh Pak Edi gimana ya, saya tuh sudah dikasih tugas lagi sebagai PLT, Kepala Museum dan Cagar Budaya gitu loh. Saya harus ke sana kemari, nggak ngurusin nilai-nilai budaya, tapi juga ngurusin patung katanya, ngurusin bangunan sebagaimana dan semuanya gitu loh. Ya terpaksa harus bertugas lah Pak Edi ya, kata berbagi tugasnya gitu. Ya udahlah Pak, karena juga saya tentunya kan ini juga sebagai tugas beliau, saya menyampaikan amanat beliau, tentunya saya akan menyampaikan sambutan yang sudah disiapkan untuk beliau terkait dengan launchingnya FFI tahun 2023 ini gitu. Semuanya tentu karena berkaitan dengan peringatan Hari Film Nasional dan momennya pas sekali. Dan memang dari mulai kemarin saya juga ada di sini ya Pak Sony, juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh PPHUI, juga termasuk sinematek tanggal 31 nanti juga akan diselenggarakan untuk Legend Award-nya. Dan semuanya tidak hanya di PPHUI, tapi di luar itu juga termasuk yang di BPI, juga ada di Taman Siswa. Kami semuanya berbagi akhirnya gitu loh, berbagi ke teman-teman, termasuk ke Buruli juga kemarin juga berbagi tugas juga. Dan ya alhamdulillah
tadi sore juga kita ada bersamaan waktunya nih dengan Pak Dir menugaskan saya untuk mewakili juga untuk mewawancara di RRI gitu loh terkait peringatan Hari Film Nasional. Ya sudah bersama Pak Wina, mohon maaf nih ya, saya harus wawancara dulu, harus berhadapan dulu dengan RRI untuk menyampaikan ya peringatan Hari Film Nasional itu apa sih kegiatan-kegiatan kami sampaikan ke pemirsa RRI. Jadi itu mohon maaf sekali lagi Pak Wina, terpaksa ya Pak Direktur harus diwakili juga oleh saya selaku Kapokja Perfilman, Apresiasi dan Literasi Film, Direktorat Perfilman, Musik dan Media. Mohon izin saya menyampaikan sambutan Pak Mahendra terkait dengan launching FFI di tahun 2023 ini di gedung PPHUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Direktorat Perfilman, Musik dan Media, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia berbesar hati untuk kembali mendukung penuh penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia ke-13 pada tahun 2023 ini. Berkaitan erat dengan peringatan Hari Film Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret tahun 2023. Peluncuran FFI ke-13 pada hari ini adalah salah satu bentuk perayaan atas pencapaian luar biasa oleh perfilman Indonesia. Tingginya antusias masyarakat Indonesia untuk menonton film-film nasional terlihat dari pencapaian jumlah penonton yang melampaui 50 juta orang pada tahun lalu. Angka ini melampaui rekor sebelumnya yaitu 51.900 juta orang, 900.000 orang penonton pada tahun 2019. Akibat pembatasan aktivitas sosial dalam situasi pandemi COVID-19, jumlah penonton turun secara drastis menjadi 12,8 juta orang pada tahun 2020. Lalu turun lagi menjadi 4,5 juta orang pada tahun 2021. Jumlah produksi film pun terus meningkat tahun ini dan lebih beragam, meliputi berbagai genre film seperti film laga, drama romantik, komedi, horor, tokoh sejarah dan peristiwa, bahkan film-film superhero asli Indonesia. Film-film nasional bukan saja sebuah karya seni dan produksi industri hiburan, tetapi sebagai sarana diplomasi kebudayaan yang paling efektif untuk memperkenalkan cara hidup, cara berpikir, dan ragam budaya Indonesia bagi penontonnya, terutama bagi penonton internasional. Hal inilah yang hendak diusung oleh kepanitiaan Festival Film Wartawan Indonesia tahun ini dengan memilih tema Gemilang Indonesia, Perfilman Hebat, Kebudayaan Unggul. Mari kita dukung dan ramaikan penyelenggaraan Festival Film Wartawan Indonesia ke-13 demi kemajuan perfilman Indonesia dan kebudayaan bangsa. Selamat menonton film-film nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas kata sambutannya. Dan selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Dewan Juri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tempat dan waktu, persilakan. Selamat sore Bapak Edi, Bapak Sony, sama Pak Wina sebagai ketua, dan teman-teman juri semuanya. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak sudah memberikan kesempatan, terutama buat saya pribadi dan teman-teman wartawan lain, di mana sebelumnya saya juga pernah menjadi juri dan saya berproses Pak, bagaimana saya mencintai film Indonesia, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berdebat satu sama lain, memberikan pandangan kita tentang film Indonesia, dan semoga dengan kehadiran saya dan teman-teman yang lain bisa memberikan manfaat buat perkembangan industri film tanah air. Sekali lagi terima kasih, sukses, dan saya tumbuhkan dalam diri saya bangga film Indonesia dan bangga jadi juri FFI. Terima kasih. Kita melangkah ke acara berikutnya.
Memang waktunya memang masih belum, tetapi mungkin akan lebih baik kalau kita mulai bersiap-siap untuk potong tumpeng secara seremonial dan didahului oleh doa yang akan dihantarkan oleh Mas Ahmad Sehu, penyair kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen luncuran di bulan puasa itu sangat baik sekali karena sebagian yang rekan-rekan yang umat Islam juga sedang puasa gitu, jadi sedang husuknya beribadah. Jadi saya di sini hanya mewakili untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah jalan bagi kami untuk melaksanakan Festival Film Wartawan Indonesia. Ya Allah, tunjukilah jalan kami, kemudahan dalam proses penjurian dan dalam proses final untuk Festival Film Wartawan Indonesia. Ya Allah, berilah, anugerahkan pikiran-pikiran yang gemilang untuk dapat memilah dan memilih film-film terbaik, bahwa film adalah untuk mengenal kehidupan, bahwa film adalah bagian dari kehidupan, budaya kehidupan. Jadi ya Allah, beri kelancaran. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Iya Pak. Iya. Bismillah. Kan simbolnya. Ada kan yang lain yang makan? Ada Pak. Oh, boleh Pak. Silakan. Memang kalau puasa makan nasi sedikit ya. Oh, sama. Iya. Jadi saya boleh pilih. Udah dapat dispensasi ya Pak. Aduh. Wah, ini dikit katanya. Nah. Ya Pak Edi ya. Selamat. Oke.